Shalom anak-anak, Xinnian Kuai Kungsi. Selamat tahun baru China buat papa, mama, dan anak-anak. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan supaya Tuhan selalu memberkati setiap kita di tahun ini. Ya, anak-anak sudah siap beribadah? Mari kita bersuka, kita mau menghilangkan segala kekhawatiran, kita mau menaruh segala kesedihan hati kita. Karena kita tahu Tuhan kita selalu bersama dengan kita. Nah, anak-anak Lose mau ajarin kita nyanyi satu lagu pujian yang baru. Kita belajar sama-sama ya. Yuk, bangkit berdiri semuanya. Kita mau nyanyi Halo, Hello, Ola. Pakai gerakan ya. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Gimana anak-anak sudah bisa lagunya? Jangan kita bersedih hati, jangan kita bersusah hati, karena Yesus beserta dengan kita. Naikkan pujian ini sekali lagi. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, ola, ola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Anak-anak boleh duduk kembali. Kita siapkan hati kita, tenangkan diri kita. Kita mau berdoa. Sebelumnya kita naikkan pujian God is so good. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau mengasihi setiap kami. Kami mau memulai ibadah kami, Tuhan tolong kami agar kami bisa berkonsentrasi, kami bisa memuji Tuhan, dan kami bisa mendengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah anak-anak, minggu ini kita merayakan 2 perayaan loh. Yang pertama, Tahun Baru China atau Imlek. Nah yang kedua apa ya? Hari ini nih kita merayakannya. Hari Valentine, hari kasih sayang. Kita mau belajar mengasihi orang lain lebih lagi.
Tapi apa ya itu kasih? Dan bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Yuk Lause mau ajarin kita melihat jawabannya di dalam sebuah lagu KASIH. Siap? Masih dengan bangkit berdiri. KASIH, 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 kasih. KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Sekali lagi KASIH. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Anak-anak, kasih itu sabar, kasih itu tidak suka marah-marah, alias tidak suka ngambek, kasih itu juga sayang kepada teman. Tapi memang tidak selalu mudah untuk mengasihi orang lain. Kita kadang-kadang pernah ya dibuat kesel, dibuat jengkel, bahkan kita bisa dibuat menangis sama orang lain. Nah, itu sebabnya kita mau belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita, sehingga kita juga bisa mengasihi orang lain. Kasih Yesus sungguh indah, lebih indah dari apapun yang ada di dunia ini. Yuk kita dengan bangkit berdiri lagi, kita naikkan pujian ini. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Nah, anak-anak, kita mau membalas kasih Yesus. Kita mau memberikan persembahan. Beberapa hari lalu, mungkin ada anak-anak yang menerima ini nih. Wah, apa ya? Angpau. Wah, kalian bisa tabung, kalian bisa membeli sesuatu yang kalian inginkan. Tapi jangan lupa untuk mengembalikan sebagian kepada Tuhan. Buat anak-anak yang sudah bisa menghitung, sudah kelas besar atau kelas remaja, kalian bisa hitung loh, 10% dari angpau kalian itu adalah milik Tuhan. Kita harus kembalikan kepada Tuhan. Anak-anak bisa memasukkan persembahan ke dalam amplop yang sudah Lause berikan atau melalui nomor rekening atau barcode yang tertera di layar. Kita naikkan pujian ini sekali lagi ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Sekali lagi, kasih Yesus indah-indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh
Yesus, kami memberikan persembahan kepada Engkau. Kiranya Tuhan menerima persembahan ini. Kami mau belajar menjadi anak Tuhan yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Sebentar kami akan dengar firman Tuhan. Tuhan tolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh duduk kembali. Yesus mengasihi kalian. Dia memberkati kalian. Dia menjaga kalian. Semua itu tertulis selalu di dalam Alkitab. Yuk, kita siapkan hati kita dengan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Yesus sayang padamu. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Kita akan naikkan pujian ini dalam bahasa Mandarin. Belajar sama-sama ya. 耶稣爱不完不错，应用圣书告诉我，凡小孩这主模样，我虽软弱就强壮。主耶稣爱我，主耶稣爱我。主耶稣爱我，有圣书告诉我。 Sekali lagi. Yesus ayah. 耶稣爱我完不错，因有圣书告诉我，凡小孩子主模样，我虽软弱就壮壮。主耶稣爱我，主耶稣爱我，主耶稣爱我，有圣书告诉我。 Yesus, terima kasih. Pengen dengarkan firman Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita kembali akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Losa punya pertanyaan nih. Siapa di antara kalian yang mengasihi dirinya sendiri? Nah, misalnya nih, hari ini Losa bawa coklat nih. Kalau Losa bagi 2 coklat ini, mau kasih ke kalian, siapa yang mau mendapatkan potongan paling besar? Pasti mau ya. Atau kalau misalnya kalian mau bepergian begitu ya, naik bus, misalnya naik Transjakarta atau Trans Tangerang, lalu tinggal tersisa 1 kursi yang kosong. Siapa yang mau duduk di kursi itu? Semuanya pasti mau ya. Nah, itu membuktikan kalau kalian mengasihi diri kalian sendiri. Nggak salah sih, tapi Tuhan Yesus menginginkan kita lebih dari itu. Di dalam firman Tuhan dikatakan, Yesus berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau adik-adik mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri, maka kamu akan memberikan potongan coklat yang lebih besar atau memberikan tempat duduk yang kosong di bus itu kepada orang lain seperti kamu menginginkan untuk dirimu sendiri. Tapi siapa sih sesama kita manusia? Nah, pertanyaan itu pernah juga ditanyakan oleh seorang ahli Taurat kepada Tuhan Yesus. Ahli Taurat adalah orang yang mengajarkan 10 hukum Taurat dan mengajarkan bagaimana cara kita mematuhinya. Ahli Taurat ini bertanya kepada Tuhan Yesus, siapa sih sesamaku manusia? Nah, Tuhan Yesus menjawabnya dengan menceritakan sebuah kisah. Kisah apa itu?
Adik-adik, ini Lose pakai kostum dari orang-orang di zaman Tuhan Yesus. Pakaian ini adalah pakaian yang dipakai oleh orang Samaria. Nah, cerita yang dikisahkan Tuhan Yesus adalah kisah tentang orang Samaria yang baik hati. Pada suatu hari adik-adik, ada seorang bapak yang berjalan dari kota Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Dia berjalan seorang diri dengan membawa pakaian, perlengkapan, dan juga membawa uang di dalam tasnya. Dia berjalan sendirian, menyusuri jalan dari kota Yerusalem menuju ke kota Yeriko. Sepanjang perjalanan itu sepi dan jalanan juga sangat terjal dan sangat curam. Orang-orang biasanya takut melewati jalan itu. Kenapa? Karena biasanya di sana banyak penjahat-penjahat yang bersembunyi di gua-gua di sekitar jalan itu untuk menyerang siapa saja yang lewat. Bapak itu berjalan cukup lama menuju ke kota Yeriko. Nah, dia sudah mulai merasa lelah adik-adik. Lalu dia memutuskan untuk berhenti sejenak. Lalu dia mulai duduk. Dia mengambil minuman dari tasnya, dia minum. Dia mengelap keringatnya, melepaskan lelah sebentar. Lalu kemudian dia mulai melanjutkan perjalanannya. Di dalam hatinya dia berpikir, aduh, aku pengen segera sampai nih di kota Yeriko. Bapak ini kembali meneruskan perjalanannya. Lalu tiba-tiba adik-adik, muncullah dua orang penjahat. Wajahnya sangat seram, sangar sekali. Mereka membawa kayu yang sangat besar untuk memukul. Mereka menghadang sang bapak itu, lalu mereka mulai memukuli bapak itu, menghajar wajahnya, mukanya, kepalanya, waduh, dipukul terus sampai babak belur. Lalu mereka mengambil jubah sang bapak itu, lalu mengambil semua isi tasnya, dan mereka pergi meninggalkan sang bapak setengah mati dengan darah penuh di tubuhnya dan luka yang sangat parah. Bapak itu kemudian tergeletak di tengah jalan, lalu dia dengan suara yang sangat lemah dia berkata, "Tolong, tolong." Tak lama kemudian adik-adik terdengar suara langkah kaki. Tek, 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 tek. Wah, bapak itu dengar. Wah, ada seorang yang lewat. Lalu dengan suara yang sangat lemah bapak itu berkata, "Tolong, tolong." Mulailah mendekat seseorang. Siapa dia? Oh, ternyata ada seorang imam yang lewat. Imam kalau sekarang berarti pendeta. Imam itu baru saja turun dari kota Yerusalem. Dia baru selesai melayani di Bait Allah. Ketika imam itu lewat, dia melihat ada seorang yang tergeletak dan membutuhkan pertolongan. Apa yang dilakukan imam itu? Apakah dia menolongnya? Tidak adik-adik. Sang imam hanya melihat sebentar, lalu dia segera melewati dan meninggalkan bapak itu begitu saja tanpa menolongnya. Bapak itu sangat sedih sekali. Beberapa waktu kemudian terdengar lagi suara langkah kaki. Tek, 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 tek. Wah, bapak ini mulai ada muncul harapan lagi. Mungkin orang yang kedua ini mau menolongnya. Lalu dia berteriak, "Tolong, tolong." Lalu lewatlah seseorang. Siapa dia? Dia adalah orang Lewi. Adik-adik, orang Lewi adalah orang yang membantu imam untuk bekerja di Bait Allah. Orang Lewi ini lewat, dia juga melihat sang bapak, tapi apa yang dia lakukan? Dia malah menyingkir melewati bapak itu, lalu kemudian meninggalkannya tanpa menolongnya. Adik-adik, matahari mulai terbenam. Hari hampir malam, sudah mulai gelap. Apakah sudah tidak ada harapan lagi? Sang bapak sudah sangat kelelahan, darah sudah begitu banyak keluar dari tubuhnya. Tiba-tiba terdengar suara langkah yang lain. Ketak, ketok, ketak, 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 ketak. Wah, siapa itu? Bapak ini mulai melihat. Oh, ternyata ada seekor keledai yang lewat beserta dengan seseorang yang duduk di atasnya. Keledai itu makin mendekat, makin mendekat, makin mendekat. Dan ternyata
ada orang Samaria yang sedang melewati jalan itu menaiki keledainya. Sesampainya di dekat sang bapak, adik-adik, orang Samaria itu melihat. Apa yang dia lakukan? Dia mulai turun dari keledainya, lalu kemudian dia melihat sang bapak yang tergeletak di jalan itu. Adik-adik, hatinya tergerak oleh belas kasihan. Lalu dia kemudian mulai mengambil minyak dan juga anggur dari tasnya yang ada di atas keledai. Dia mulai membalut luka bapak itu, membersihkannya dengan minyak dan anggur, membalut luka-luka di kepala dan di seluruh tubuhnya. Lalu perlahan-lahan orang Samaria itu menaikkan sang bapak ke atas keledainya. Sekarang dia yang jalan, dia menuntun keledai itu beserta dengan sang bapak menuju ke penginapan. Sesampai di penginapan, adik-adik, orang Samaria itu membayar uang sewanya, kemudian membawa sang bapak yang terluka itu naik ke atas. Dia merawat luka-lukanya, dia memberinya makan, dia membersihkan badannya, dan merawat supaya bapak ini bisa segera sembuh. Nah, adik-adik, keesokan harinya, orang Samaria ini harus melanjutkan perjalanannya. Tetapi bapak ini nggak bisa ikut karena masih luka. Bapak ini masih harus beristirahat beberapa hari sampai lukanya sembuh. Apa yang dilakukan orang Samaria ini? Dia mendatangi pemilik penginapan itu dan dia berkata, "Rawatlah orang ini. Kalau engkau membelanjakan lebih daripada yang sudah kubayar untuk biaya perawatannya, nanti aku akan membayarnya kalau aku datang lagi." Lalu kemudian adik-adik, orang Samaria itu pun pergi meninggalkan penginapan itu. Nah, adik-adik, demikian kisah orang Samaria yang baik hati yang diceritakan Tuhan Yesus kepada ahli Taurat itu untuk menjawab pertanyaan, siapa sih sesama kita manusia? Nah, Lesa mau tanya nih, kalau misalnya adik-adik lewat di jalan itu, apa yang akan kalian lakukan? Apakah kalian akan bertindak seperti imam atau orang Lewi itu? Cuek aja dah, biarin aja tuh orang. Nanti kalau aku tolong, malah aku dapat masalah. Malah aku yang dituduh memukuli bapak itu. Aku disuruh tanggung jawab. Gimana dong? Biarin aja, gak usah cari masalah. Nah, adik-adik, itu bukan sikap yang benar. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita harus menolong orang yang membutuhkan, mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Tapi tentu saja harus berhati-hati di dalam menolong, harus berhikmat. Yang paling utama itu di dalam hati kita ada kepedulian, seperti orang Samaria tadi. Dia hatinya tergerak oleh kasihan. Dia peduli mau menolong orang lain, peduli dengan kebutuhan orang lain. Tetapi Losa katakan harus berhikmat, harus berhati-hati. Mungkin kalau kalian lewat di situ karena kalian masih kecil, gimana dong Losa ngangkatnya kan masih kecil. Tapi karena kalian peduli, kalian mau mengasihi, mungkin kalian bisa minta tolong kepada orang dewasa yang lain, nggak membiarkannya begitu saja. Peduli dan mau menolong. Nah, adik-adik, Losa kasih satu contoh lagi. Ya, ini contoh nyata nih. Waktu itu Losa pernah ngajar nih anak-anak kelas 6 SD, ngajar pelajaran agama Kristen. Losa kasih tugas nih anak-anak, 1 minggu ini kalian harus mempraktekkan perbuatan baik kepada orang lain, mempraktekkan kasih kepada orang lain. Kalian pikirkan satu tindakan baik yang kalian lakukan, lalu buat laporannya. Nah, mereka pulang kerjakan PR adik-adik. Lalu seminggu kemudian pelajaran agama lagi dan mereka memberikan laporannya. Lalu Losa membaca, ada satu laporan yang sangat bagus. Di sana diceritakan bahwa anak itu, salah satu anak, dia katakan perbuatan baik yang dia lakukan selama seminggu ini adalah memberi makan orang gila. Wah, apa yang dia lakukan? Adik-adik, jadi di depan rumahnya itu sering lewat orang gila tuh. Ya, sering lewat orang gila. Nah, namanya juga dia nggak ada keluarga, orang gila ini sering kelaparan gitu ya. Nah, apa yang dia lakukan? Nah, anak ini berhikmat. Dia bukan keluar kemudian ngajak orang gila itu masuk ke dalam rumah atau ngobrol. Enggak ya, jangan seperti itu. Apalagi sekarang kita sedang pandemi, sebaiknya jangan keluar rumah kalau tidak perlu, di rumah saja ya. Lalu apa yang dia lakukan adik-adik? Hatinya tergerak oleh belas kasihan, anak ini mau menolong orang gila itu. Apa yang dia lakukan?
dia masuk ke dalam rumahnya, lalu dia minta mamanya untuk membungkuskan makanan. Lalu dia keluar tanpa membuka gerbang, anak ini memberikan nasi bungkus itu kepada orang gila ini. Nah, kamu makan ya, dia bilang begitu. Lalu orang gila itu dengan senang hati menerima. Mungkin dia udah gak makan 3 hari kali ya. Lalu dia kemudian cepat-cepat membuka bungkusan itu. Dia makan dengan lahap sambil melihat anak itu, dia senyum-senyum. Anak itu tetap di balik pagar. Nah, apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Hati kita harus tergerak oleh belas kasihan untuk orang-orang yang membutuhkan. Tapi pada waktu menolong kita membutuhkan hikmat daripada Tuhan. Firman Tuhan hari ini melalui kisah orang Samaria yang baik hati, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kita harus mengasihi sesama kita. Dan siapa sesama kita? Sesama kita adalah semua orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Nah, adik-adik, sesama kita pertama-tama adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Papa mama kita, koko, cici, adik, tante, om, atau teman-teman yang kita temui setiap hari. Mereka adalah sesama kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan, sesama kita juga adalah semua orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Nah, adik-adik, tentu kalian senang bukan kalau kalian jatuh, kakinya terluka, lalu ada orang yang datang menolongmu, mengantarmu pulang ke rumah. Atau waktu kalian lagi sedih, kalian sedang nangis, tentu kalian senang bukan kalau ada orang yang datang dan menghiburmu. Nah, mengasihi sesama seperti diri sendiri berarti kalian melakukan kepada orang lain seperti yang kamu ingin lakukan kepada dirimu sendiri. Gampang atau susah? Gak gampang ya, tapi ingat, Tuhan Yesus sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka dengan kasih dari Tuhan di dalam hati kita, kita mampu mengasihi sesama kita. Tapi ingat, kasih itu gak cuma ngomong doang. Bilang, mama, papa, aku mengasihimu. Dede, kakak mengasihimu. Gak begitu doang. Kasih harus ditunjukkan dalam tindakan, dalam perbuatan. Melakukan sesuatu sebagai bentuk kasih kita kepada orang lain. Adik-adik mau? Tuhan menolongmu untuk melakukan firman Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh ayat hafalan kita hari ini. Mari kita bersama-sama membacanya ya, dari Matius pasal yang ke-22 ayat yang ke-39. Kita bacakan ayat hafalan kita ya, Matius 22 ayat yang ke-39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekali lagi ya, Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan menolong kalian untuk mempraktekkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari firman Tuhan tentang mengasihi sesama kami. Tuhan, tolonglah kami. Mungkin mudah bagi kami untuk mengasihi orang-orang yang baik, orang-orang yang peduli dengan kami. Tapi kalau orang itu jahat, mungkin orang itu tidak baik dengan kami susah untuk mengasihinya. Karena itu Tuhan, tolonglah kami, supaya kami mau mengasihi orang lain, khususnya mereka yang membutuhkan pertolongan dengan tindakan nyata, perbuatan nyata yang kami tunjukkan kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini, kami simpan di dalam hati kami, dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
kalian di sekolah minggu online. Oh ya, selamat hari kasih sayang. Selamat menebarkan kasih sayang kepada keluarga kita, teman, cici koko, mama papa, atau saudara-saudara kita. Nah, di sekolah minggu online kali ini Lause akan menyampaikan beberapa pengumuman untuk adik-adik. Nah, kita mau sama-sama dengar ya. Yang pertama, nah kita akan melihat hasil kreativitas teman-teman kita nih di minggu lalu. Ada siapa saja ya? Kedua, wah siapa yang udah gak sabar nih mau ikut Zoom hari ini? Nah, Zoom kali ini dibuka pukul 10 pagi. Nah, 10 menit sebelumnya adik-adik sudah bisa masuk ke dalam link tersebut. Jika adik-adik ada yang linknya terhapus atau belum diberikan link oleh Lause kelasnya, bisa cepet-cepet menghubungi Lause kelasnya supaya kita bisa sama-sama nih ikut Zoom hari ini. Lalu di Zoom kali ini juga kita akan membuat sesuatu yang spesial untuk keluarga kita. Penasaran kan? Jadi jangan lupa ikut ya. Lalu di Zoom kali ini juga kita akan membagi menjadi 3 kelas. Yang pertama ada kelas batita kecil, yang kedua ada kelas tengah, yang ketiga ada kelas besar sampai tunas remaja. Jika adik-adik memiliki cici koko atau adik di sekolah minggu yang berbeda kelas, Lause sarankan kalian juga menggunakan handphone yang berbeda. Tapi kalau misalnya handphonenya tetap mau satu nih, Zoom-nya mau bareng-bareng juga nggak apa-apa. Yang penting semuanya adik-adik bisa ikut Zoom kali ini. Sekian pengumuman Lause hari ini. Sampai jumpa di Zoom hari ini. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.